Politik memang pastinya dinamis, khususnya Pilpres 2024 belum selesai kita membicarakan mengenai sosok cawapres. Pemirsa, kali ini kita lihat adalah migrasi beramai-ramai yang dilakukan oleh para relawan pendukung Jokowi dalam 2 periode Pilpres sebelumnya, pemirsa. Mungkin pertanyaannya harusnya karena Jokowi adalah kader PDIP, ketika Pilpres 2024 dukungan tersebut untuk kader PDIP lain saat ini adalah Ganjar, tapi tidak, justru kepada Pak Prabowo. Ada apa? Tanda tanya besar. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di sini sudah ada relawan Presiden Jokowi atau relawan Pak Jokowi di sini Projo, tapi sudah memberikan Jokowi Mania, Joman sudah memberikan dukungan resmi kepada Pak Prabowo, Bang Emmanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Selamat malam. Ya, pengamat politik kita di sini Mas Khairul Umam. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, Mbak Caca, malam, Bang Noel. Malam, siap, malam. Supaya seimbang, saya juga nanti akan bertanya kepada ini politisi PDIP sekaligus wakil sekjen, ini relawan Jokowi, tapi sudah memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, Mbak Rizky Aprilia. Selamat malam, Mbak Rizky. Selamat malam Mbak Caca, Bang Noel, Mas Umam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin saya ke Mbak Rizky terlebih dahulu ya. Kita tahu bahwa sudah sejak lama ini, mungkin dalam setahun bahkan setahun sebelumnya, beramai-ramai para relawan Pak Jokowi kemudian memberikan dukungan ini kepada Pak Prabowo Subianto. Tapi Mbak Rizky bersama dengan barisan relawannya tetap memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, begitu ya? Ini kenapa? Apa alasannya? Ya, begini, terima kasih. Yang pasti konsep relawan ini kan konsep namanya juga relawan ya, konsep kesukarelaan gitu loh. Dalam situasi iklim demokrasi, relawan juga menjadi bagian yang memiliki semangat untuk meningkatkan juga partisipasi masyarakat. Dan terkait dengan, oh ya bagaimana ya, ini relawan tadi yang ditanya seperti itu ya, sah-sah saja. Yang namanya demokrasi ya, misalkan si A pindah ke B dukungannya, B pindah ke C, ya itu kehendak bebas individual yang memang ya tidak bisa kita paksakan. Toh itu free will ya. Jadi saya rasa untuk hari ini sih itu adalah hal yang lumrah dan biasa gitu loh. Mbak Rizky, TKRPP ini membawahi berapa banyak anggota relawan? Saya harus jelaskan bahwa tim koordinasi relawan itu pada dasarnya kami memfasilitasi relawan-relawan yang ingin bergabung mendukung Ganjar sebagai presiden. Jadi pada dasarnya sampai hari ini sudah ada kurang lebih 1.000 lebih ya, yang saya angka pastinya itu datanya ada di TKRPP, bahwa pada saat ini 1.000 lebih, apakah itu konstan, apakah bertambah atau fluktuatif? Ya dengan situasi hari ini kita harus akui itu ya fluktuatif gitu. Dan memang bagaimana langkah-langkahnya mereka yaitu kembali ke relawan masing-masing. Tapi pada dasarnya TKRPP adalah memfasilitasi, menjembatani, memberikan informasi terkait Ganjar sebagai presiden dari PDI Perjuangan dan kegiatan-kegiatan Mas Ganjar sendiri untuk di lapangan, ke daerah-daerah dan melibatkan kawan-kawan relawan yang selama ini sudah menjadi bagian keluarga besar TKRPP gitu. Oke, ditahan dulu Mbak Rizky. TKRPP dengan 1.000 anggotanya sudah memberikan pilihan untuk Pak Ganjar. Kalau Bang Noel sendiri, Joman ini membawahi berapa banyak anggota dan kenapa kemudian Pak Prabowo? Joman memang sendiri, tapi kita ada namanya Rumah Pemenangan Relawan Prabowo itu di Menteng 25. Itu per hari tadi aja ada sekitar 125 relawan Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Artinya persis tadi apa yang disampaikan Mbak Rizky ya tadi. Ya ini dinamika demokrasi, hal ini hal yang lumrah, tidak terlalu ada hal yang seperti apa gitu. Tapi ini emang hal biasa kok dalam demokrasi. Tidak ada hal yang kiranya negatif. Karena soal pilihan politik masing-masing itu kan ya biasa aja. Kemudian kalau ada kawan-kawan yang dukung Mas Ganjar, bagus. Kemudian ada yang dukung Mas Anies, bagus. Ada yang dukung Pak Prabowo. Hari ini aja dulu 2019 pendukung Pak Prabowo ada yang migrasi ke Mas Anies. Pendukung Pak Jokowi migrasi ke Pak Prabowo. Udah biasa aja gitu loh. Jadi menurut saya ya tinggal nanti kita tinggal kuatkan narasi soal demokrasinya agar siapapun yang berkuasa itu mau dikontrol oleh rakyat. Jangan nanti malah kita mendapatkan penguasa bukan pemimpin. Kita tidak mau nanti yang kita temukan adalah
penguasa yang tidak mau dikontrol oleh rakyat. Karena saya punya komitmen untuk menjaga demokrasi ini lebih baik. Ya, baik. Gitu. Kalau seandainya relawan-relawan ini hanya sebagai kelompok monster atau anak-anak monster yang hanya mengkultuskan seseorang, itu bahaya buat demokrasi. Dan saya senang sekali hari ini demokrasi itu benar-benar hidup. Ada pendukung Mas Ganjar, ada pendukung Mas Anies, ada pendukung Pak Prabowo. Mereka bicara tentang 2024 tentang gagasan-gagasan, jadi enak. Mas Noel, misalnya nanti Pak Jokowi kemudian memerintah atau memberikan secara harfiah perkataan sangat jelas bahwa saya mendukung Ganjar Pranowo, ini titahnya Pak Jokowi. Relawan ikut Pak Jokowi atau mungkin tetap ke Pak Prabowo? Gini, Pak Jokowi saya rasa tidak akan mau mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tapi dia sebagai kader PDIP mungkin punya tanggung jawab moral untuk di PDIP. Tapi dia sebagai presiden, saya yakin sekali dia paham sekali pilihan-pilihan politik pendukungnya. Karena saat kita mendukung Pak Jokowi, kami tidak melihat bahwa kami ini PDIP, kami diperintah oleh ABCDFG. Kami diperintah oleh semangat demokrasi. Itu jadi harus dipahamin latar belakang sejarahnya. Jadi tidak bisa misalnya kayak Pak Jokowi, kita nanti akan ke Pak Prabowo, kita akan ke Mas Anies, kita akan ke Mas Ganjar. Saya rasa demokrasi tidak bisa diperintah semena-mena. Kita mau tunduk pada apa yang semangat demokrasi kita itu sendiri. Mas Umam, apakah seperti itu bahwa relawan ini opsi untuk memilih Pilpres 2024 secara sukarela, tapi ketika migrasi kepada Pak Prabowo, pendukungnya Pak Jokowi, ada sesuatu yang serius terjadi? Sesuatu yang serius terjadi, rasa-rasanya ada semacam pola komunikasi di bawah meja, di mana kemudian ada kekuatan yang tampaknya mengarahkan, meskipun hampir pasti tidak akan ditampilkan di hadapan publik. Tetapi kalau misal kita cermati sejarahnya Mbak Caca, sebenarnya relawan itu apa? Ini adalah bagian dari sel-sel kekuatan politik yang memang tidak tunduk di bawah konstitusi partai. Tetapi uniknya, kalau misal lahirnya relawan dulu ya, di era-era fase awal Pak Jokowi muncul itu, 2013, 2014, ini adalah sebuah instrumen politik untuk membuka proses komunikasi yang waktu itu mengalami kebuntuan. Terutama ketika kemudian partai yang harusnya menyerap aspirasi publik, seolah kemudian menegasikan itu. Nah, maka muncul relawan-relawan. Untuk apa? Sebenarnya itu untuk mengepung partai politik. Konteksnya waktu itu adalah untuk meyakinkan PDIP, konteksnya Bu Mega, untuk bisa menerima dan kemudian mengusung Pak Jokowi waktu itu. Tetapi ada satu catatan lain. Tampaknya per hari ini, kalau misal kita merujuk ya pada cara pandang yang disampaikan oleh Emil Durkheim dalam konteks teori social movement, gerakan sosial. Kalau sebuah kekuatan relawan itu betul memang genuine berasal dari masyarakat, itu seringkali ada semacam keterkaitan antara moral, social, consciousness gitu, dengan apa yang dimiliki oleh concernnya elit. Nah, kalau misal itu nyambung, gerakan itu bisa masif. Tetapi kalau misal nggak nyambung, banyak relawan bertebaran sana sini, tapi rasanya kok agak anyep-anyep aja. Kok rasanya ini katanya representasi kekuatan ini, anak muda, katanya representasi dari elemen kekuatan. Tapi elemen yang disebutkan tadi kok rasanya tidak menunjukkan ada greget. Nah, itu yang kemudian yang disebut oleh Durkheim sebagai disconnection. Nah, kalau misal disconnection ini menjadi sebuah pertanda awal, jangan sampai kemudian relawan yang sekarang melakukan gerakan-gerakan itu endingnya menjadi tidak efektif, berbeda dengan yang dulu. Baik, ini menjadi sebuah realitas dari politik bahwa bisa saja kemudian satu orang, sekumpulan orang beralih atau berpindah dukungan atau juga pilihan. Yang jadi pertanyaan ketika ini beramai-ramai dilakukan oleh para relawan Jokowi, sebut saja Joman, ada Samawi, ada lain-lain banyak sekali. Perlukah PDIP khawatir dengan manuver ini? Sesaat lagi.